Sebagaimana kita ketahui bahwa angka stunting kita masih relatif tinggi, yaitu 27,6% tahun 2019, dan diperkirakan pada tahun 2020 terjadi penaikan akibat dari wabah COVID-19. Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting Indonesia ditargetkan akan turun mendekati angka 14%. Secara hitung-hitungan, kalau kita harus mencapai target 14% tahun 2024, maka tiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting 2,7%. Dan ini adalah suatu target yang luar biasa besar. Karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa, yang tidak biasa atau extraordinary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebagai awalan, mungkin kita perkenalan anggota diskusi pada sore hari ini terlebih dahulu. Pertama-tama dari saya Nusaibah Sabita, dari Unit Kerja Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat, dengan jabatan sebagai penyusun bahan pengelolaan keuangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Santosa. Saya berasal dari perwakilan Provinsi BKKBN Provinsi Jawa Barat. Jabatan saya penyuluh KB terampil. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nuriza Harismatuljana. Saya dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai arsiparis terampil di Subbina Ketahanan Remaja. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Restu Ridwan Citawan. Unit kerja saya di perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Jabatan saya yaitu penyuluh keluarga berencana terampil. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Irfan, unit kerja di perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, jabatan sebagai penyuluh KB terampil. Terima kasih. Sebelum mengawali diskusi kali ini, akan saya bacakan bahan diskusi yang berjudul Prediksi BKKBN, 7 juta bayi berpotensi stunting pada 2024. BKKBN memprediksi dalam 4 tahun ke depan akan ada 20 juta bayi yang akan lahir. Menurut Kepala BKKBN, ada 7 juta diantaranya berpotensi mengalami stunting. Jumlah tersebut akan mempengaruhi angka stunting di tanah air yang saat ini sebesar 27%. BKKBN memiliki tugas yang cukup berat untuk dapat menurunkan angka stunting. Presiden Joko Widodo memiliki target penurunan angka stunting hingga 14% pada 2024 mendatang. Dari 7,2 juta itu menjadi hanya 3,4 juta sekian. Di samping itu, setiap tahun juga tidak boleh ada stunting baru sebanyak 680.000. Presiden Joko Widodo telah menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Jadi diperkirakan sekitar 2,7% angka penurunan per tahun. Angka stunting di tanah air masih relatif tinggi, yakni 27,6% pada tahun 2019. Bahkan pada 2020 diperkirakan mengalami kenaikan lagi akibat pandemi COVID-19. Target tersebut diharapkan bisa turun hingga 14% pada tahun 2024 mendatang. Artikel ini dimuat di kompas.com dengan judul Prediksi BKKBN 7 juta bayi berpotensi stunting pada 2024. Demikian, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi mengenai pertanyaan tadi, alangkah baiknya kita membahas singkat mengenai stunting secara umum. Mengenai bagaimana ciri-ciri anak stunting, penyebab terjadinya stunting, dampak yang ditimbulkan jika tidak ditanggulangi, sasaran untuk pencegahan stunting, dan tindakan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Gitu. Mungkin sebagai permulaan gitu ya, apa sih ciri-ciri anak stunting berdasarkan sumber yang telah saya baca dan saya cari, ternyata gejala dari anak stunting itu bermacam-macam. Seperti contohnya anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuhnya cenderung normal, tetapi anaknya tampak lebih muda ataupun kecil dari teman-teman seusianya.
Kemudian selanjutnya ada berat badannya yang rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulangnya tertunda. Lalu ada dan masih ada banyak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menambahi gitu dari sumber yang diperoleh tentang ciri-ciri anak stunting. Di sini mungkin untuk yang lebih ininya juga saya menambahkan betul sekali dari Nur Saibah mengenai ciri-ciri dari stunting, lebih kita kenalnya tumbuh kerdil kali ya. Nah, selanjutnya di sini juga tadi dari moderator ada kita menyinggung, kita bahas sedikit saja mengenai tadi stunting itu sendiri. Di sini pun ada penyebab terjadinya stunting. Nah, dari sini pun masyarakat akan pengetahuan tentang stunting itu masih rendah. Jadi mereka itu masih bingung apa itu sebenarnya stunting. Nah, makanya dari definisi yang itu tadi ciri-ciri dapat disimpulkan bahwa stunting itu lebih mudahnya kerdil seperti itu ya. Nah, di sini pun ada faktor-faktor penyebabnya. Nah, untuk dari segi kesehatan atau gizi dapat dilihat dari penyebabnya itu untuk dari segi bayi ya, tidak diberikan ASI eksklusif selama 2 tahun. ASI eksklusif selama 2 tahun, ada juga tidak adanya juga pemberian makanan tambahan usia dari 6 bulan sampai 24 bulan atau dari kata lain 2 tahun yang tidak tepat atau makanannya kurang mengandung gizi. Jadi seperti memberinya tidak sebagai asupan yang sesuai lah gitu, seperti itu. Dan jika dilihat faktor penyebab adanya stunting, dilihat dari faktor ibu, yaitu pada masa 1000 hari HPK pertama, 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, ibu hamil mengalami yaitu dikenal dengan kurang energi kronis. Dan ada juga ibu tidak mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang seperti sayur-sayuran masih kurang, buah-buahan seperti itu. Sebenarnya di sini tidak perlu mahal, yang penting gizinya tercukupi. Penyebabnya tuh seperti itu. Dan yang terakhir juga ibu hamil mengalami anemia atau kekurangan darah. Makanya ibu ini menjadikan faktor penyebab dari stunting itu sendiri. Dan ada juga di luar faktor kesehatan dan gizi, faktor itu adanya akses lingkungan atau akses kebersihan, yaitu sanitasi dan air bersih yang masih kurang memadai atau banyaknya sumber air yang masih susah, dan walaupun ada sumber air yaitu airnya kotor, seperti itu sih untuk penyebab terjadinya stunting yang saya ketahui dari informasi yang telah saya baca. Mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman? Sudah cukup jelas sekali. Jelas? Jelas. Oke. Nah, baik. Baik, mungkin mau kan seperti yang dibilang oleh Kak Bita tadi, mungkin saya ingin menambahkan yang tentang dampak stunting ya. Dampak stunting itu sudah dijelaskan dari Kak Bita dan Kak Restu, itu bukanlah berdampak ke fisik mereka. Selain itu juga dengan mental mereka juga gitu. Tapi ini tidak hanya berdampak untuk kehidupan seperti kita sendiri, tetapi tentang negara. Tapi sebelum itu saya jelaskan untuk dampak untuk anak deh. Untuk dampak stunting terhadap anak, itu bisa terjadi ke tubuh mereka, fisik dan mental. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fisik itu seperti tubuh kerdil, fisiknya ada yang cacat, dan lain-lain. Nah, untuk mental biasanya tidak terlalu jelas, tapi untuk terlihatnya itu seperti kurang, apa ya, kayak persepsi mereka itu lemah gitu, kurang terhadap itu, kurang terhadap yang lingkungan luar. Selain itu juga mereka kurang mengerti gitu tentang intelijensinya juga. Mereka kalau dites IQ itu kurang juga gitu. Nah, selain itu tidak hanya perkembangan mereka itu tidak hanya terstunting atau terhambat pada masa anak juga, tapi setelah menjadi dewasa, mereka itu juga mulai dapat mengidap penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, jantungan, hipertensi, sama kayak
darah tinggi juga, dan lain-lainnya. Dampaknya ini mengerikan sekali ya, nggak cuma pada diri seseorang tersebut, tapi juga kepada negara kita gitu, negara yang kita cintai. Nah, menurut saya, gimana sih cara mencegah stunting ini tidak hanya pada balita aja yang mengalami stunting, tapi mulai dari remajanya, remaja yang memenuhi gizi yang baik, kemudian sebelum menikah itu ada namanya mengukur lingkar lengan gitu ya. Itu sebelum hamil dan pada usia tepat pada 21 tahun itu harus memenuhi itu dulu ya. Kemudian selanjutnya ada setelah dari remaja mempersiapkan kehamilan kepada ibu hamil. Nah, kepada ibu hamil ini banyak gizi yang harus dipenuhi. Selain gizi-gizi dari makanan, ini juga harus rutin kontrol ke dokter, minum vitamin-vitamin yang dianjurkan dokter. Nah, seperti itu. Kemudian dari balitanya juga ini juga harus sesuai anjuran yang seperti apa nih balita dapat mengonsumsi. Jadi dalam 1000 HPK ini juga dapat terpenuhi sehingga stunting-stunting ini dapat dicegah untuk kita semua gitu. Gimana menurut teman-teman? Iya, bisa tambahkan juga. Biasanya kan ada kalau yang perempuan itu bisa ditambahkan juga tablet tambah darah ya. Ya. Nah, Iya, di kegiatan betul. di sekolah-sekolah iya. itu bisa jadi untuk tindakan juga gitu kan dalam pencegahan stunting. Dari Bang Rizky gimana Mas Rizky? Iya, betul. Artinya dari kesemuanya tadi, dari penyebab, ciri-ciri dan lain-lain akan intinya kan merugikan suatu negara dari penyakit ini. Nah, kalau menurut saya menjelaskan bagaimana cara kita bersama-sama tindakan kita bersama-sama untuk mencegah stunting ini. Nah, sama tadi yang dibilang Kak Restu dari penyebab-penyebabnya itu dari pertama dari ibu hamil, artinya kan lebih merujuk sih kepada Calon ibu juga bisa ya? Ya, calon ibu. Artinya dari remajanya. Pengoptimalisasian pengasuhan 1000 HPK. 1000 hari HPK artinya hari pertama kehidupan. Nah, stunting lebih merujuk ke situ. Artinya kayak tadi dibilang Bang Restu kan dari sebelum bayi itu lahir, artinya pengasuhannya dari hamil sampai ke anak itu lahir dan dari tumbuh kembangnya. Jadi tindakan yang pertama mungkin dari ibu itu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi atau gizi yang seimbang. Nah, yang kedua mungkin ibu hamil itu artinya ini sebelum melahirkan ya, ibu hamil bisa melakukan pemeriksaan minimal 4 kali selama kehamilan, bisa di 2 bulan pertama, 4, 6 bulan atau 8 bulan. Kemudian juga ibu hamil bisa menstimulasi janin di dalam kandungan seperti meraba perut, mengajak berbicara kan dalam kandungan itu janin sudah mendengar. Nah, kemudian pasca lahirannya seperti yang Kak Restu tadi paparkan masalah penyebabnya itu kurangnya pemberian ASI. Nah, di sini setelah lahiran ibu bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan pemberian makanan pendamping ASI sampai dengan usia 2 tahun. Tuh, sesuai program pemerintah. Kemudian apalagi ya, bisa memperkenalkan anak dengan makanan-makanan yang bergizi sesuai dengan usianya. Kemudian bisa memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak sesuai dengan usianya, serta memantau tumbuh kembang anak dengan mengukur tinggi dan badannya
dengan membawa ke posyandu atau klinik kesehatan begitu. Kemudian tindakan yang lain tadi sempat disampaikan juga masalah sanitasi atau lingkungannya, kebersihan lingkungan. Nah, ketika lingkungannya kotor kan itu rentan terhadap penyakit. Anak itu bisa rentan terhadap penyakit yang mempengaruhi bayi itu bisa kena stunting gitu. Tidak terasa ya pembicaraan kita sudah melebar sampai kemana-mana ini. Yang tadinya singkat, saking menariknya ini. Iya. Jadi banyak ternyata ada dampak, ada penyebab, ada sasaran, nah, ada cirinya, ada tindakannya juga. Nah ini bisa dikaitkan mungkin ya Kak Nusaibah kepada aneka ini sendiri. Iya, betul. Jadi apa yang telah disampaikan tadi bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Ini terkait bagaimana kita sebagai ASN mengimplementasikan nilai-nilai tersebut sebagai salah satu upaya dalam pencegahan stunting atau percepatan penurunan stunting. Mungkin ada teman-teman yang mau menjelaskan di nilai pertama, yaitu nilai akuntabilitas, bagaimana sih kita sebagai ASN mengimplementasikan nilai tersebut? Ada teman yang mau? Oh itu ada tuh Kak Reza ya. Oh silakan. Iya. Kak Reza. Yang akuntabilitas ya. Akuntabilitas kan berarti kewajiban atau mempertanggungjawabkan yang harus kita capai gitu. Dari banyaknya target dan banyaknya amanah yang harus kita emban gitu sebagai warga negara yang baik serta sebagai PNS yang berhubungan langsung dengan masyarakat, apalagi para PKB ini ya. Ini bagaimana kita berperan sesuai dengan jabatan kita masing-masing dengan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang ada agar tujuan tersebut untuk menurunkan angka stunting itu tercapai dengan baik. Seperti itu sih Kak. Ada yang mau menambahi teman-teman? Sudah sangat jelas sih kalau dari aku ya. Ya, dari yang lain? Sama ya. Udah jelas. Kalau tanggung jawabnya betul. Iya. Terus lanjut nih ke nilai yang kedua, nasionalisme. Kira-kira seperti apa sih implementasinya? Kalau implementasinya ya kalau dari sudut pandang aku kan dalam penerapan aneka ini, nasionalisme itu kan sudah tertuang nih. Pada dasarnya nasionalisme itu kan sikap cinta kita pada tanah air kita. Sama halnya kita sebagai ASN ini yang menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat guna kemajuan bangsa. Nah, sama halnya dalam kasus yang stunting ini kita di BKKBN ini semuanya pasti saling terhubung. Namun di sini kalau dari segi saya sebagai PKB ya, dalam pencegahan ini sepertinya di awal karena kita yang ke masyarakat ya seperti itu. Jadi nasionalismenya itu dapat diimplementasikan dengan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam menyampaikan pencegahan stunting itu sendiri sih, seperti itu kalau dari saya. Oke, yang selanjutnya nih, yang E, etika publik. Gimana sih? Mungkin sebagai kakak ini sebagai penyuluh KB, gimana mengimplementasikannya gitu dalam nilai etika publik ini? Kalau dari saya pribadi, kalau dari segi etika publik kita tahu dulu kan artinya kita ketahui bersama artinya etika publik itu adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah baik buruknya perilaku sebagai pelayan publik. Artinya bisa dikatakan definisi operasionalnya artinya norma atau cara pandang kita sebagai pelayan publik dari sesuatu yang buruk ke menjadi yang baik dan bisa diterima baik oleh masyarakat begitu. Arti definisi operasional dari etika publik ini sendiri sebagai pelayan publik, apalagi diri saya pribadi kan sebagai penyuluh, jadi kebanyakan bergerak di bidang pelayanan begitu. Relasinya itu mungkin kita lebih
yang pertama kita bisa melakukan edukasi dari tahu menjadi tahu, dari tidak tahu buruk menjadi tahu. menjadi baik. Betul. Setuju. Yang kedua itu bisa melibatkan stakeholder yang ada. Artinya di skala pemerintahan supaya tidak sama-sama bergotong royong lah, supaya tidak ada ego sektoral. Artinya kita bicara di lintas sektoral untuk bersama-sama pencegahan stunting begitu. Karena kan kita ketahui bersama BKKBN adalah promotor pertama untuk pencegahan stunting di Indonesia. Jadi kita bisa melibatkan stakeholder supaya tidak ada ego sektoral dari instansi-instansi lain. Mungkin dari yang ketiga, mungkin kita bisa melibatkan organisasi masyarakat atau komunitas di lingkungan masyarakat dengan bersama-sama memberikan informasi bahwa isu stunting ini sangat penting. Kita bisa katakan isu stunting ini sebagai bencana nasional lah, begitu. Memberikan itu ya. Jadi stunting ini tuh merupakan salah satu isu penting negara yang skala urgensinya tuh sama skalanya dengan COVID gitu kan, sehingga dalam program percepatan penurunan stunting ini ternyata memperoleh anggaran dari Bendahara Umum Negara atau Kementerian Keuangan. Maka isu yang telah terjadi di COVID jangan sampai terjadi juga nih di stunting gitu. Apalagi kan yang kemarin sempat isu besarnya itu kan korupsi ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang juga, ternyata stuntingnya sendiri aja udah memberikan kerugian kepada negara gitu. Jangan sampai ada isu lain korupsi yang ikut menambah kerugian gitu loh, kerugian kepada negara. Sudah rugi gitu. Makin rugi gitu ya. Iya betul. Dan sebenarnya kerugiannya bukan cuman berimbas ke kerugian perekonomian negara aja, tapi kesejahteraan masyarakatnya juga terganggu, apalagi nasib bangsa ini ke depannya seperti apa gitu kan. Nah, ternyata setiap kementerian lembaga yang termasuk ke dalam anggota percepatan penurunan stunting ini tuh punya programnya masing-masing. Nah, lalu gimana sih peran kita sebagai ASN dalam ikut melibatkan diri di nilai anti korupsi ini untuk mencegah stunting gitu. Mungkin kalau dari aku mungkin bisa dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting secara berkala gitu kan. Nah, hal ini tuh penting sebagai bentuk monitoring ataupun monitoring untuk memastikan dana dan anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting ini dilakukan dengan jujur. Jujur ini kan salah satu nilai yang ada juga di anti korupsi ya, jujur. Kemudian sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang berlaku. Jadi ketika penyaluran dana dari pusat ke daerah itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan memenuhi nilai-nilai dari anti korupsi seperti kejujuran, kedisiplinan, terus keadilan, dan juga tanggung jawab gitu. Selain itu juga sebenarnya implementasi dari nilai anti korupsi ini tuh juga berhubungan juga dengan nilai-nilai yang lain seperti akuntabilitas. Jadi ketika ada pengalokasian anggaran harus ada laporan yang dipublikasikan juga kepada publik agar semua orang tahu gitu loh, ternyata anggaran ini tuh benar-benar dipakai untuk percepatan penurunan stunting gitu. Terbuka gitu ya setiap dana yang dikeluarkan tuh, jadi di-share ke publik lah ya, tahu-tahu, jadi agar terawasi ya berarti ya Nusaibah ya. Iya. Terbuka. Kalau dari saya sih seperti itu. Iya. Lebih terbuka, jadi biar tidak ada kasus-kasus korupsi bantuan lainnya, apalagi ini programnya betul seperti yang disampaikan oleh Nusaibah ini, percepatan lagi kan, seperti COVID gitu, jangan sampai ada kasus-kasus baru gitu, udah masalah baru, kasus baru, jangan sampai terjadi, betul sih. Transparansi terhadap penyaluran uang lah, setidaknya kemana gitu harus terlihat jelas, biar untuk mencegah tidak adanya korupsi. Iya, betul. Jadi, jika tidak ada tanggapan lagi dari teman-teman, mungkin Kak Reza bisa menyimpulkan hasil diskusi kita
pada sore hari ini. Silakan Kak Reza. Stunting sendiri itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Dari kondisi tersebut dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Dampak jangka panjangnya jika tidak ditangani dengan baik sedini mungkin akan berdampak menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak. Nah, banyak sekali yang perlu dipersiapkan untuk menanggulangi stunting dari mulai pada remaja, ibu hamil, serta pada balita itu sendiri. Tindakan untuk kita mencegah terjadinya stunting ini seperti mengecek kandungan secara berkala, memperbaiki sanitasi, memperbaiki gizi bagi remaja, ibu hamil, serta pada balita itu. Dari masalah tersebut, kita sebagai CPNS harus menerapkan nilai-nilai aneka pada kasus ini gitu ya. Akuntabilitas yang berarti kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dari banyaknya target yang ada sesuai amanah yang sudah diberikan kepada BKKBN serta kita semua, dan bagaimana kita berperan sesuai jabatan kita masing-masing untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas tersebut agar tujuan penurunan stunting tersebut tercapai dengan baik. Kemudian ada nasionalisme, sama halnya kita sebagai warga negara untuk kemajuan bangsa bisa diimplementasikan dengan memberikan yang terbaik yang kita bisa kepada masyarakat. Kemudian ada etika publik adalah pencerminan tentang norma benar atau salah sebagai pelayan publik dari yang buruk menjadi yang baik. Nah, sebagai penyuluh berarti memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan penyuluhan-penyuluhan tentang stunting. Untuk mereka yang belum tahu menjadi tahu dan dapat kita sama-sama untuk mencegah stunting. Nah, dari anti korupsi, Di adanya transparansi dana dari pusat ke daerah seperti itu ya, saya menambahkan. Terima kasih Kak Reza atas simpulannya. Ternyata nilai-nilai aneka ini penting untuk dapat kita implementasikan dalam upaya percepatan penurunan stunting ya, khususnya oleh kita sebagai ASN. Di mana kita sebagai ASN ini adalah moda atau mesin penggerak dalam pemerintahan dan pelaksana kebijakan publik, sehingga program percepatan yang telah direncanakan sebelumnya bisa terlaksana dengan optimal dan target yang kita harapkan di tahun 2024 nanti bisa kita capai. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua dalam diskusi sore hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan sebelumnya ini bisa menambah ilmu untuk kita semua dan juga menjadi manfaat serta bisa kita terapkan nilai-nilai aneka tadi dengan baik. Jadi tidak hanya dalam upaya percepatan penurunan stunting aja, tapi dalam semua lini kehidupan kita. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegah stunting untuk masa depan. PNS keren beraneka. Latsar CPNS BKKBN 2021. Pusdiklat BKKBN. Balai Diklat KKB Malang. BKKBN itu Berencana Berencana itu keren.